Pertemuan pertama. 200 juta untuk semalam, ucap seorang wanita paruh baya. Suaranya terdengar lantang. Ia baru saja menyebutkan harga yang harus dibayar oleh seorang pria hidung belang yang akan membeli kesucian putrinya. Ya, Bu Nana baru saja akan menjual putri bungsunya kepada seorang pria bernama Tuan Al. Seorang pria kaya raya yang sudah cukup tua, berwajah menyeramkan, bertubuh gendut, dan kepala dipenuhi uban. Bahkan usianya di atas usia Bu Nana. Sebenarnya Bu Nana memiliki 2 anak gadis, yaitu Aileen dan Riana. Namun, ia memilih menjual Aileen meskipun Riana memiliki wajah yang jauh lebih cantik. Alasan utamanya karena Aileen adalah anak tiri. Selain itu, Aileen tidak memiliki masa depan cerah. Ia hanya bekerja di sebuah catering milik tetangga mereka dengan gaji tak seberapa. Sedangkan Riana saat ini sedang merintis karir di sebuah perusahaan besar dengan posisi sebagai sekretaris dan baru 1 bulan bekerja. Dengan semua pertimbangan itu, tentu saja Bu Nana tidak akan rela mengorbankan Riana yang merupakan anak kandungnya sendiri. Apalagi kepada seorang pria tua bangka seperti Tuan Al. Tidak masalah, tapi aku akan berikan uangnya setelah membuktikan sendiri bahwa gadis itu memang masih tersegel. Balas lelaki itu enteng. Tidak bisa begitu, Tuan. Bagaimana kalau Anda membohongi saya dan langsung pergi setelah dilayani? Bagaimanapun juga, Bu Nana harus waspada meskipun pria di hadapannya itu terlihat sangat berkuasa dan memiliki banyak uang. Perlu kamu tahu, 200 juta itu hanya recehan bagiku. Dan hanya seharga 1 sepatuku. Pria itu berbicara dengan sikap sombong dan arogan. Kalau malam ini layanannya memuaskan, jangankan 200 juta. 1 miliar pun akan kuberikan. Tapi kalau ternyata kamu berbohong, dan gadis itu sudah tidak perawan lagi, jangan harap aku akan berikan 1 sen pun. Manik hitam Bu Nana membulat sempurna mendengar angka yang disebutkan Tuan Al. 1 miliar. Dalam mimpi pun wanita itu tak pernah membayangkan akan memiliki uang sebanyak itu. Maafkan saya, Tuan. Saya tidak bermaksud menyinggung Anda tadi. Kalau begitu, baiklah. Saya setuju. Pria tua gendut berwajah menyeramkan itu melirik seorang gadis muda kira-kira berusia 20 tahunan yang tengah terisak-isak di sudut ruangan. Terlihat sangat ketakutan. Beberapa kali mencoba memberontak untuk melarikan diri, namun tenaganya kalah dari 2 pengawal yang sedang memegangi lengannya. Bawa gadis itu ke mobil. Perintahnya kepada 2 orang pengawal. Baik, Tuan. Tuan Al sudah berjalan lebih dulu meninggalkan tempat itu. Sementara 2 pengawalnya hendak menyeret Aileen keluar. Namun, Aileen kembali memberontak dan menangis sejadi-jadinya. Mengiba kepada kakak dan ibu tirinya yang saat ini menatapnya tanpa rasa berdosa. Bu, tolong jangan seperti ini. Kita bisa mencari uang dengan cara lain tanpa harus jual diri. Sudah diam, Aileen. Hanya ini satu-satunya cara untuk membayar semua hutang ayah kamu. Sekarang kamu harus ikut dengan tuan itu dan layani dia dengan baik malam ini. Ucap Bu Nana menekan. Ibu benar, Aileen. Lagi pula hanya malam ini saja kamu melayani tuan tadi, tidak seterusnya. Tambah Riana yang sedang berdiri di samping ibunya. Aileen menggeleng dengan cepat sambil memberontak dari cengkraman 2 pengawal Tuan Al. Aku akan bekerja lebih keras untuk melunasi hutang yang ditinggalkan ayah, Bu. Tapi tolong jangan jual aku. Kerja? Memang berapa gaji kamu? Sadar, Aileen,
Kamu bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa melunasi hutang-hutang ayahmu yang banyak itu. Bola mata Aileen melelehkan cairan bening. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa ibu dan kakak tirinya akan tega melakukan semua ini. Sudahlah Aileen, ayo cepat ikut dengan tuan itu, atau dia akan marah. Tambah Riana lagi. Dua orang pengawal itu segera menarik lengan Aileen keluar rumah. Di depan sudah terparkir dua mobil. Tuan Al naik ke salah satu mobil, sedangkan Aileen digiring ke mobil satunya. Aileen bahkan tak tahu kemana orang-orang ini akan membawanya. Tak berselang lama, mereka telah tiba di sebuah gedung apartemen mewah. Mobil berhenti di basement yang merupakan tempat khusus parkir. Aileen pun ditarik paksa keluar dari mobil menuju sebuah lift khusus yang akan membawa mereka menuju lantai teratas gedung mewah itu. Aileen terus memberontak, menjerit, dan berteriak meminta tolong. Namun tak ada seorang pun yang mendengarnya. Ayo masuk dan lakukan tugasmu dengan sebaik-baiknya. Tuan Alfian akan segera datang. Ucap seorang pengawal. Aileen masih berusaha memohon belas kasih dengan mengatupkan kedua tangan di depan dada. Tolong lepaskan saya, Tuan. Saya bukan wanita penghibur. Ibu tiri saya yang sudah menjual saya seenaknya. Itu bukan urusan kami. Ingat, malam ini kamu sudah menjadi milik Tuan Alfian karena dia sudah membelimu. Jadi jangan berani melawan. Tuan Alfian bisa saja melenyapkanmu dengan mudah. Jantung Aileen terpompa cepat. Apa laki-laki bernama Tuan Alfian itu seorang mafia berbahaya? Aileen semakin ketakutan memikirkan hal itu. Ia pun didorong dengan kasar memasuki kamar luas nan mewah yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas itu. Tubuhnya nyaris membentur lantai. Beruntung ia masih memiliki keseimbangan yang baik dan langsung berpegang pada meja di sudut ruangan. Kasar sekali mereka, lirihnya dalam hati. Selamat datang, Tuan. Ucap salah satu pengawal kepada seseorang yang baru datang. Ini gadis yang akan melayani Anda malam ini. Pria itu hanya menatap seorang gadis yang sedang berdiri membelakanginya. Anda butuh sesuatu yang lain, Tuan? Tanya sang pengawal. Tidak. Kalian boleh pergi. Tapi ingat, jaga rahasia. Baik, Tuan. Pintu akhirnya tertutup dan menyisakan mereka berdua. Tuan Alfian kembali melirik gadis di hadapannya dari ujung kaki ke ujung kepala. Tubuhnya mungil, rambutnya panjang, hitam, dan berkilau. Hei, kamu. Aileen tersentak. Kedua alisnya saling bertaut. Entah mengapa ia merasa suara Tuan Al agak berubah. Yang menjemputnya tadi terdengar serak dan berat. Yang sekarang terdengar sedikit bening dan lembut. Penasaran, namun Aileen sama sekali tak berani menoleh. Iya, Tuan. Mandilah dulu dan bersihkan tubuhmu sebersih mungkin. Aku tidak mau kamu dalam keadaan kotor. Laki-laki itu membuka jas dan melemparkan tepat di sebelah Aileen. Baik, Tuan. Oh ya, potong kukumu juga. Aku tidak mau kamu mencakarku. Banyak sekali keinginan pria tua itu. Tetapi Aileen tak dapat melawan atau membantah. Karena hidup dan matinya ada di tangan Tuan Alfian. Tanpa berani menoleh, Aileen berjalan menuju kamar mandi. Di sana sudah tersedia peralatan mandi yang lengkap. Sepertinya Tuan Alfian memang sudah mempersiapkan sebelumnya. Aileen pun menghabiskan waktu cukup lama untuk membersihkan tubuhnya. Kuku tangannya ia potong hingga tak cukup lagi untuk mencakar. Sepanjang membersihkan tubuhnya, tak henti-hentinya Aileen menangis, meratapi kehidupannya yang malang. Sejak kepergian sang ayah, hidup Aileen semakin menderita. Ia tak hanya dijadikan pelayan oleh ibu dan kakak tirinya di rumah, tetapi juga kadang dipukuli jika melakukan kesalahan sedikit saja.
Lebih parahnya lagi, Aileen harus menyetor semua gajinya setiap bulan kepada sang ibu. Kadang ia hanya disisakan beberapa untuk keperluan sendiri. Tiba-tiba, Kenapa kamu lama sekali di dalam? lamunan Aileen membuyar. Ia terlonjak saat mendengar suara panggilan diiringi ketukan pintu yang cukup keras. Buru-buru wanita itu menyeka air mata dan mengakhiri ritual mandinya. Lantas keluar dari kamar mandi setelah membalut tubuhnya dengan jubah mandi. "Maaf Tuan, Anda bilang tubuh saya harus benar-benar bersih." Tapi aku tidak memintamu mandi selama berjam-jam kan? Setiap detik waktuku sangat berharga dan sekarang kuhabiskan hanya untuk menunggu wanita sepertimu mandi. "Maaf, saya benar-benar minta maaf." Untuk pertama kalinya, Aileen memberanikan diri mengangkat kepala untuk menatap pria tua itu. Namun, seketika sepasang bola matanya membeliak. Betapa tidak, pria di hadapannya sekarang bukanlah pria tua bangka yang tadi menjemputnya, melainkan sosok pria muda, tampan, dan nyaris sempurna. Hidungnya mancung, alis tebal dan sorot mata tajam. Tubuhnya yang jangkung dan atletis menyatu sempurna dalam balutan kulit putih bersih. "Bukannya Tuan yang membeliku tadi sudah sangat tua, gendut, dan menyeramkan. Tapi kenapa yang ada di sini masih muda?" tanya Aileen dalam hati. Ia bahkan menatap pria itu tanpa berkedip. Bab 2. Ternyata masih muda. Pikiran Aileen melayang hingga menciptakan kesimpulan bahwa pria tua yang dipanggil Tuan Al tadi hanyalah perantara jual beli. Dan yang sebenarnya menginginkan gadis perawan adalah Tuan Alfian. Aileen benar-benar tak habis pikir, mengapa lelaki sempurna seperti Tuan Alfian mau membeli kesuciannya. Bukankah sebagai lelaki yang good looking dan good reckoning, ia bisa mendapatkan 1000 gadis cantik yang masih perawan dan pasti lebih cantik dibanding dirinya? Tanpa sadar, pandangan Aileen menyisiri tubuh Tuan Alfian. Pria itu hanya terbalut handuk putih yang melilit pinggang. Rambutnya basah, menandai ia habis mandi. Mungkin di kamar mandi lain, mengingat apartemen mewah itu terdiri dari beberapa kamar dan sekarang mereka ada di kamar utama. Kenapa kamu malah diam? Aileen kembali terlonjak dan refleks menundukkan kepala. "Maaf Tuan." Kamu sudah 5 kali meminta maaf, dan aku sudah bosan mendengarnya. tegur pria itu. Aileen mengatupkan bibirnya rapat, napasnya memburu. Tanpa kata, pria gagah itu menarik lengan dan mendudukkan Aileen ke tempat tidur. Aileen sudah gemetar luar biasa. Terlebih Tuan Alfian sedang menatapnya dengan buas. Sebelum kita memulainya, aku ingin memperingatkan satu hal. Ucap pria itu. "Iya Tuan," jawab Aileen masih menunduk. Setelah malam ini, lupakan semua yang terjadi di antara kita. Jangan sampai ada yang tahu bahwa akulah yang telah membelimu. Kalau sampai kamu berani buka mulut dan orang-orang mengetahuinya, lihat saja bagaimana aku akan menghancurkan hidupmu. Saya mengerti Tuan," jawab Aileen terbata. Jangankan untuk buka mulut, Aileen pun tidak ingin menyimpan kenangan apapun dari malam kelam ini. Terlalu menjijikan baginya. Sekarang buka baju mandimu. Perintah Tuan Alfian. "Apa?" Aileen membuka mata lebar-lebar. Kedua tangannya refleks memegang kuat-kuat jubah mandi di depan dada. Tanpa sadar, ia menggeleng pelan. Ini salah. Hati nuraninya menolak untuk melakukan semua dosa ini. Aku bilang buka. Alfian hampir berteriak. Kesal karena Aileen tak kunjung melakukan sesuai perintahnya, pria itu menarik jubah mandi yang dipakai Aileen dengan kasar. Hingga membuat jubah tersebut tersibak.
dan menampakkan bagian pribadi tubuh Aileen. Tuan Alfian terdiam sejenak saat menemukan banyak bekas lebam membiru pada tubuh wanita itu. Di sudut bibirnya juga ada lebam yang masih segar. Kenapa di tubuhmu banyak lebam? Apa kamu habis dianiaya seseorang? Tanyanya. Iya tuan, tapi saya tidak apa-apa. Ini hanya lebam biasa dan saya sudah biasa mengalaminya. Siapa yang melakukannya? Apa orang yang tadi menjualmu? Aileen hanya mengangguk. Hampir saja matanya tumpah, namun berusaha ia tahan. Sejujurnya lebam di tubuhnya masih menyisakan rasa sakit. Kemarin Bu Nana memukulinya dengan kayu dan baru berhenti saat Aileen hampir pingsan. Alfian pun tak banyak bertanya. Baginya semua itu bukanlah urusannya. Yang menjadi urusannya sekarang hanya menikmati tubuh Aileen dan membayar 1 miliar sesuai kesepakatan jika Aileen mampu memuaskannya. Kedua tangannya yang kokoh mendorong bahu polos itu hingga terbaring. Aileen yang tak terbalut apapun refleks menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Ingin menghindar, sayangnya tenaga Alfian terlalu kuat. Laki-laki itu bahkan sudah menguasai tubuhnya hanya dalam hitungan menit. Alfian menatap wanita muda yang berada di bawah tubuhnya. Aileen masih berusaha memberontak dan melakukan penolakan dengan gerak tubuhnya. Biasanya, Alfian benci ditolak seperti sekarang. Tetapi, entah mengapa pemberontakan yang dilakukan Aileen membuatnya semakin merasa tertantang. Mungkin karena selama ini, wanita-wanita yang bersamanya selalu merayu dan bermain cantik. Berbeda dengan Aileen yang malah menolak. Aileen juga tidak secantik wanita-wanita yang kerap mendekatinya. Namun, entah mengapa wanita itu mampu menarik perhatiannya. Alfian tak tahu, yang pasti saat ini tubuhnya sedang bergelora. Aileen hanya dapat menggeliat kala bibir basah pria itu mulai menjelajahi setiap bagian tubuhnya. Ia yang belum pernah disentuh pria manapun tentu saja merasakan sensasi aneh pada setiap sentuhan yang diberikan Alfian kepadanya. Sepenuh hatinya menolak, tetapi tubuhnya justru bersinergi. Bahkan, bibirnya baru saja mengeluarkan suara desahan tanpa sadar. Kamar luas nan mewah itu pun menjadi saksi bisu hilangnya harta paling berharga yang dimiliki Aileen. Sepasang bola matanya melelehkan cairan bening, mewakilkan rasa sakit yang ia terima. Alfian berhenti sesaat dan menatapnya puas. Aileen benar-benar masih tersegel rapi, seperti perkataan orang yang menjualnya. Alfian menebak bahwa Aileen juga belum pernah berciuman, karena ia sangat kaku. Tangannya yang kekar meraih ponsel yang tadi diletakkan di meja. Tanpa merubah posisi yang masih mengungkungi tubuh kecil di bawahnya, ia melakukan panggilan. Berikan 1 miliar kepada wanita tadi, sesuai perjanjian yang telah disepakati. Baik, Tuan. Balas seorang pria di ujung telepon. Panggilan berakhir. Alfian melirik gadis yang berada di bawah tubuhnya. Sekarang lakukan tugasmu untuk memuaskanku. Ia meletakkan kembali ponsel ke meja, menendang selimut yang sedari tadi menutupi tubuh mereka dan melanjutkan permainan dengan gilanya. Ia bahkan tak peduli meskipun berulang-ulang Aileen mengeluhkan sakit pada tubuhnya. Malam berlalu. Perlahan Aileen membuka mata di pagi hari. Wajahnya pucat, rambutnya acak-acakan, dan matanya sembab akibat menangis sepanjang malam setelah kehilangan harta paling berharga dalam hidupnya. Aileen menatap Alfian yang masih lelap di sisinya. Keduanya masih dalam keadaan polos dan hanya terbalut selimut tebal. Ketika hendak bangkit, Aileen merasakan sakit pada seluruh tubuhnya. Sebab semalam Alfian terus mengulang kegiatan mereka tanpa ampun. Bahkan tak peduli meskipun Aileen terus merintih dan mengeluh kelelahan.
Setelah mandi, Aileen memunguti pakaiannya yang teronggok di lantai. Ia baru sadar bahwa pakaiannya sobek di bagian dada. Semalam, setelah pertempuran pertama, Aileen sempat mengenakan pakaian. Tetapi, hanya dalam hitungan menit, Alfian menginginkan lagi. Aileen sempat menolak, sehingga Alfian memaksa dan menarik pakaiannya hingga sobek. Aku harus cepat pergi dari sini, pikir Aileen. Jika Alfian terbangun, ia mungkin akan minta dilayani lagi dan Aileen tidak akan sanggup. Aileen cepat-cepat mengenakan pakaiannya. Karena sobek tepat di bagian dada, ia mengambil jas milik Alfian untuk menutupi tubuhnya. Lantas pergi meninggalkan laki-laki itu seorang diri. Aileen menyeret langkah melewati lorong kecil menuju rumahnya. Sakit dari sisa kegiatan panas semalam benar-benar membatasi ruang geraknya. Untuk berjalan pun terasa sangat sulit. Di kejauhan, Aileen menatap rumah sederhana tempatnya tinggal. Biasanya di jam seperti ini, rumah dalam keadaan sepi. Karena ibu dan kakaknya akan berangkat kerja. Bu Nana adalah seorang ART di rumah keluarga kaya. Tak tahan, Aileen menerobos masuk hingga membuat ibu dan anak itu terlonjak saking terkejutnya. Riana memandangi tubuh adik tirinya itu. Penampilan Aileen sekarang tampak sangat kacau akibat semalam. Riana bergidik membayangkan Aileen melayani seorang kakek-kakek tua yang gendut dan jelek. Juga! Aileen terisak-isak memunguti pakaiannya. Sebenarnya sejak ayahnya tiada, Aileen sudah ingin meninggalkan rumah itu. Namun tak tahu harus kemana. Di usia yang sudah terbilang matang untuk menikah, Alfian masih betah melajang. Gadis-gadis cantik yang selama ini mendekat padanya ditolak mentah-mentah. Lamunan Alfian membuyar kala deringan ponsel terdengar. Pria itu segera meraih benda pipih tersebut. Tertera nama sang sekretaris pada layar ponsel. Alfian langsung melirik jam yang ada di sudut atas ponselnya dan baru Riana membanting ponsel berlogo apel digigit yang baru saja dibelinya dari hasil menjual Aileen. 2 kali usahanya untuk mendapatkan Alfian gagal total. Semalam, saat menghadiri undangan pesta di sebuah hotel, Riana sengaja memasukkan obat perangsang ke dalam minuman sang bos. Riana menatap ibunya dengan bibir mengerucut. Bos aku tidak jadi ikut keluar kota, Bu. Padahal aku sudah habiskan banyak uang ke salon untuk tampil cantik. Bab